Baik, kali ini saya berkunjung ke Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Ada satu tempat yang menarik bagi saya. Ini kediaman teman saya sendiri, Pak Darmuji MAG. Beliau seorang dosen sekaligus juga budayawan. Ya, tak heran ketika membangun rumah pun dengan nuansa etnik Jawa yang sangat kental, bernyentrik. Gak usah sulit-sulit. Ikuti videonya. Gerbang dari kediaman Mas Darmuji MAG ini sebenarnya ada di sana ya. Ada dua tugu berbentuk setengah candi yang sangat ya bagus sekali ya. Nah, kemudian kenapa saya tadi lewat sini, karena pintunya terkunci, pintu gerbangnya. Nah, di depan rumah beliau yang menghadap ke selatan ini ada langgar panggung yang dipenuhi dengan apa itu, lampu teplok, kemudian ada hiasan penyangga dari besi, ada ketontongan, terus yang itu kayak beduk kecil itu, tapi beduk kecil tapi bolong, kulitnya ndak ada. Nah, di depan rumah ini ada dua, apa masih istilah itu, pelandon, kandang kebu yang digunakan untuk garasi. Marai pengen ya. Nah, ini dua, yang satu untuk kandang kursi, satu untuk kandang mobil, ya, kandang motor juga. Nah ini kita akan masuk ke rumah beliau. Ini persis seperti angan-angan saya. Depan rumah itu ada tanaman bunga puring, terus kurang siji mas, andong. Oh, andongnya ada ya? Oh, nggih, andongnya ternyata di sana. Oh, ada banyak di bawah musola. Iya. Ya, kita masuk ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Nah, ini beliau begini karena musim pandemi. Iya. Nah, begitu saya masuk, saya sudah disuguhi nuansa etniknya sangat kental ini loh, lantainya. Nah, apa gimana? Jos. Nah, iya. Sebelum masuk kita lihat dulu pintunya ya. Pintunya ini ukiran ceplok. Ukiran ceplok itu identik dengan ukiran Ponorogo masa lalu. Ya, ini ceplok. Pintunya ceplok. Beliau memang ya budayawan, jadi ya wajar lah. Nah, itu temboknya. Aduh, temboknya setengah. Beliau masih duduk dulu. Pintunya apa? Otomatis. Otomatis karena kena angin. Maksudnya ini loh, apa? Pintu model lama ya apa mas namanya? Petelan. Pokoknya ini belum. Oh, iki belum mambu serut sama sekali. Tahu serut kan? Pasah, ketam. Nah, ini rumah beliau. Saya tunjukkan dulu ya. Ini lebar sekali. Godakan tengahnya berapa ini mas Dar? Ini godakan tengah 4 meter. Sama kayak punya saya itu ya. 4 kali 3. Oh, okay. Sama persis dengan rumah saya. Ini ada lampu gantung. Lampu gantungnya 2. Terus ini model kayak pendopo Mbah Lurah biyen, turun, menggunakan soko turun, soko peracik dan pengarak. Nah, ini loh, apa, kayunya itu tidak terlalu besar mas Dar ya, tapi kekunoannya ini 17 cm. Nah, yang sana juga 17 juga. Ini dodok besi polosan. Nah, dodok besi polosan tidak tumpang. Terus
khasnya rumah adat Ponorogo baik joglo maupun sinom itu pakai kendit. Nah, ini kan, ini kendit keliling. Gunanya adalah sebagai penyangga usuk. Beda dengan model kulonan yang usuknya lajuran. Nah, kalau Ponorogo bisa diakali, katakanlah usuk pendek bisa disambung di atasnya kendit dan lain sebagainya. Tapi yang pasti fungsi utama dari kendit itu untuk memperkuat ya usuk itu. Nah, ini nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dar. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, orang Jawa itu belum lengkap namanya kalau rumah pendopo itu belum ada gamelannya. Ini gamelan pelok slendro lengkap. Ini sering digunakan latihan teman-teman Pambyawara Ponorogo MC, juga teman-teman grup-grup ya seniman itu yang ada di sini. Nah, sekilas saya tunjukkan juga yang dalamnya yang di samping. Ini ada rumah sinom Mas Dar ya. Itu namanya rumah sinom. Kalau orang Jawa Tengah, Jogja itu bilangnya bukan sinom, limas. Ya, orang sana bilangnya limas. Kalau limas itu di sini kan sinom yang dipotong. Jadinya kayak daro gepak itu. Nah, itu digunakan untuk tempat tinggal atau gimana, Mas? Itu untuk peralatan. Oh, ya setengah saking gudang. Gudang itu ya. Nah, sementara masih difungsikan untuk gudang. Nah, sementara yang ini tak zoom ya. Yang ini kandang kebo. Dapat dari mana dulu Mas ya? Dari Jedes. Oh, di anu toh, antikan itu toh. Oh, nggih. Nah, ini apa? Kandang kebo. Saya lupa namanya pelandon apa ya dulu. Itu cagak yang selobokan itu loh Mas. Oh, apa namanya itu lupa itu. Nah, itu ada dua seperti yang tadi. Oh iya, palon. Palon. Itu yang satu lagi yang lebih kecil itu digunakan untuk ya ada tempat perabot kecil-kecil, terus ada sepeda mini trek yang masih sesuai dengan aslinya. Gitu. Nah, kembali kita ke joglo dalam. Untuk bagian pinggir ini sama Pak Dar ini tidak seutuhnya tiang, akan tetapi menggunakan tembok setengah. Temboknya ini berapa meter ya Mas ukurannya? 1 meter 20 cm. Satu itu loh sak dodone Pak Dar itu loh. 120 cm. Ini bata ekspos atau bata biasa disekrek itu? Trawulan. Oh, bata trawulan. Karena ngambilnya dari Mojosari. Oh, Mojosari itu Jombang ya? Setelah Mojosari, pusat Boto daerah dekatnya Mojokerto itu mana itu? Mojosari. Ini loh. Dulu belum Ponorogo pas belum ada yang bikin bata ekspos itu ya. Sekarang sudah ada di dekat rumah saya itu bata ekspos sudah banyak yang bikin. Nah, yang sana juga sama. Dibikin 1,20 itu tembok tepi. Nah, terus soko tepinya belandar tetap menggunakan kayu, akan tapi untuk soko penguat itu menggunakan cor karena lebih kuat, dengan pertimbangan lebih kuat Mas Dar. Nah. Oh iya, itu loh sing kalsipleng, dikasih lapisan kalsipleng. Nah, terus ini ada hiasan antik juga di sini, ada gerobak. Tapi ini gerobak yang kecil Mas ya? Gerobak yang Ponorogo seperti ini. Iya, yang kecil maksud saya gitu. Nah, ini ukirannya pun ya ceplok model Ponorogan dulu itu. Primitif. Nah, etnik lama. Nah, ini yang diduduki Pak Dar ini resban. Kalau mbah saya dulu nyebutnya amben serban gitu loh. Nah, mbah saya dulu nyebutnya amben serban. Tapi sebenarnya namanya resban. Ada juga yang dikasih galar. Dikasih galar itu untuk tidur kakek-kakek biasanya.
naik mbah-mbah sepuh itu biasanya tidurnya di amben beginian. Nah, tapi kebanyakan juga itu dikasih papan karena memang fungsinya sebenarnya ini bukan untuk dipan atau untuk amben, tapi untuk duduk, untuk sekedar duduk-duduk. Nah, ini kita akan ngobrol dengan Pak Dar seputar dalamnya beliau. Nah, ini kita sudah ketemu dengan Pak Dar. Pak Darmuji MAG. MPD. Sorry, saya tadi nek sang teng sekolah, nang omah yo. Oke, ini saya sama beliau itu kebetulan punya kesamaan dalam hal profesi sampingan ya Pak Dar. Side job. Sama-sama nge-MC dan kebetulan kita memang juga pemerhati budaya. Kalau Pak Dar lebih konsen di dalam hal sastra, ya, dalam hal sastra banyak sekali tulisan beliau di beberapa kalawarti bahasa Jawa, Majalah Jawa. ya, majalah Jawa itu yang buku-buku juga yang sudah dimuat. Ini Pak Dar, memang tidak asing ya namanya budayawan suka dengan joglo dan lain sebagainya, itu tidak asing. Tapi melihat dari usia kita kan masih segini. Iya. Kita kan masih segini. 40-an lah, ya. Itu gimana ceritanya? Setengah abad. Gimana ceritanya Pak Dar dulu kok ada ketertarikan dengan rumah joglo? Rumah itu bagi saya home, jadi bukan sekedar host. Iya. Jadi kalau host itu kan tempat singgah. Iya. Tapi kalau sudah home itu adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu tentunya ada syarat-syarat tertentu, misalnya kenyamanan, keamanan, kedamaian, sesuai dengan feel. Jadi kita merasa feel at home. Nek cara basane wong bareng iki. Nah, kula gadang griya niki pun dangu. Lama sekali saya pengen punya rumah. Kok seakan-akan bisa kita bernapas lega. Dan rumah itu menurut saya adalah karakter dari yang mempunyai. Karakter dari yang punya. Kalau misalnya rumahnya kok sempit, itu menurut saya itu bukan orang Jawa ya, mohon maaf lah, ini persepsi saya. Karena orang Jawa itu orangnya itu, apalagi Ponorogo itu punya watak terbuka, kemudian suka berkumpul dengan orang banyak, suka berkoloni, temennya banyak, itu Ponorogo. Nah, sebagai orang Ponorogo, saya dulu itu punya keinginan, cita-cita, kapan ya saya itu punya rumah, kemudian teman-teman itu bisa ngumpul di sini. Bisa untuk apapun ya. Dulu teman-teman juga latihan, ada yang latihan silat di depan sini dulu, kemudian berhenti. Nah, kemudian untuk voli di depan berhenti. Tapi sekarang kita konsentrasi pada budaya. Kerawitan, ini latihan ketoprak. Hari-hari ini latihan ketoprak. Dan terutama teman-teman MC kan. Ya, kita kan di sanggar ini juga termasuk sebagai ya sanggar kita. Sekretariat Ngambar Arum Paguyuban MC Ponorogo. Ya, MC tradisi ya terutama. Terus ini Pak Dar, ini mulai dibangun kapan yang pendoponya ini terutama? Tahun 2007, tepatnya bulan Juli. Berdirinya tanggal 30 Juli 2007. Karena ini saya beli ini. Oh gitu. Ini kan saya beli karena yang dulu kecil. Kecil itu menurut saya tidak representatif. Nah, ini saya dapat dari wilayah Selaung, punyanya Mbah Lurah, Mbah Carik, kemudian ke saya. Konon ini sudah ke saya sudah ke-11 turunan. Wah. Dari Nduri, terus pindah. Mbah Lurah Pelancongan, Mbah Lurah lagi ke Mbah Carik. Terakhir ke saya. Saya dulu sebenarnya juga sempat dapat tawaran itu Pak Getun gitu loh. Waktu dulu saya sudah ndalang tapi belum tertarik punya rumah joglo gitu awalnya. Kemudian ini kenapa kok saya milih yang tidak tumpang? Biasanya tidak tumpang itu lebar, lebih luas. Nah, nek perkara tumpang nanti akan kita tambah. Iya, akan tambah. Akan kita bangun, tapi belum sekarang mungkin ya. Kayak punya saya itu akhirnya bentangannya sama dengan ini. 4x3
tumpang. Itu kan karena buatan sendiri, menyesuaikan dengan angan-angan. Saya belum pernah menemukan ada bentangan 4 meter kok tumpang itu saya belum pernah menemukan. Jarang sekali ada. Karena memang susah nyari kayu yang panjang lurus. Apalagi nek tumpang luar, waduh, wis kemeng nanti. Kemeng, bener kemeng. Tidak hanya kayu jati, kayu Jawa pun juga akan kesulitan ya, karena memang kalau godaan tengah 4 meter, otomatis tumpangnya nanti panjangnya itu kan meret sudah 4,5 ya. Sama maksimal. Tonjolannya itu 24 cm atau berapa kan? Iya, oke, itulah. Nah, nanti otomatis di atasnya itu harus 5 meter. Iya. Di atasnya semakin lagi manjang menjadi 5,5 meter. Nah, saiki golek kayu jati 5,5 meter itu di mana? Ini ditumpang ke dalam 3, itu berarti kan 12 samping, butuh 24 lonjol. Orang saya kemarin beli kayu Jawa untuk tumpang dalam itu mendem, nah, ternyata mahal. Nah, disitulah karenanya sekarang harga rumah Jawa itu justru mahal. Mahal. Kalau melihat sing ragangane cuma kelihatan jarang-jarang, tapi harganya kok sampai ratusan juta, karena memang nilai kayu itu ketika panjang itu semakin mahal. Satu, kedua, ketika kayu kuno, kayu lama itu juga semakin mahal. Dulu mungkin mbah-mbah kita dulu mudah ya Master ya, nyari kayu yang jati 6 meter itu mudah. Hutan kita masih banyak. Banyak. Tapi kalau sekarang nyari kayu lonjoran 5 meter, aduh, langka. Sulitnya minta ampun. Ada, tapi mungkin dengan biaya yang sangat mahal, perizinan. Terus ini Mas Dar, kalau sampai saat ini kegiatan budaya sudah berjalan sudah berjalan, artinya untuk pawiyatan MC, terus untuk latihan kerawitan, untuk latihan ketoprak dan lain sebagainya. Ke depan harapannya gimana Mas Dar? Nah, artinya kita optimis ya, tahun depan kita akan kembali seperti tahun 2019 dan sebelumnya. Tentu pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kondisi musibah ini, pandemi ini, dan untuk tahun depan kita optimis bahwa kita semakin maju, kita semakin bisa berkembang lagi, budaya kita semakin maju. Akan lebih banyak lagi kegiatan yang berpusat di Sanggar ini. Oh ya, di sini tentu, karena ini kan kita lockdown beberapa bulan, termasuk pelatihan MC lockdown dulu, tapi nanti mungkin bulan depan akan kita mulai lagi. Kita dengan metode barangkali yang menyesuaikan nih. Bisa outdoor karena nanti akan kita siapkan di luar ini untuk pawiyatan karena malam maksudnya. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Tentu saja dengan kita harus mematuhi himbauan dari pemerintah, termasuk juga dalam hal tata cara kita berkegiatan, tata cara kita menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan Pak Dar tentang kagungan pendopo beliau, terus tentang filosofinya, tentang latar belakangnya, tentu saja sebuah informasi dan inspirasi yang luar biasa bagi kita semuanya. Harapannya kita tentu saja generasi muda Jawa, khususnya Ponorogo, ini lebih bisa kembali mencintai apa yang menjadi tinggalan leluhur kita. Meskipun sekarang kita sudah melihat gejala bahwa orang-orang Ponorogo yang sukses rata-rata sudah mulai membangun rumah joglo. Joglo sudah menjadi identitas bahwa sukses. Back to nature. Belum terasa lengkap jika belum punya rumah joglo. Sebelum closing Mas Niki, ini kan sudah kita lengkapi ya, jadi ada gandong, kemudian ada ruang belakang, ada sentongnya, samping ini kan ada ruang keluarga, belakangnya ada dapur, kemudian ya setidaknya ada gapura, ada garasi, ada kamar mandi, gitu. Jadi kita mencoba untuk kembali ke melengkapi mbah-mbah dulu, kita punya rumah ya seperti ini kira-kira. Betul. Ini yang belum lengkap malah punya saya ini. Ya segera. On proses, semoga nanti bisa sampai ke situ. Matur nuwun Pak Dar untuk bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat sedulur, dan tentu saja ini sekali lagi harapan kita bisa menjadi pemicu spirit dan semangat untuk sedulur Ponorogo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam budaya. Salam.